Setelah menemukan tempat yang luas dan membuat beberapa buah tenda, malam itu rombongan pun beristirahat, dan setelah membuat perapian, lalu mereka pun makan dari makanan bekal yang dibawa oleh mereka. Kanjeng Adipati, pinggang hamba terasa pegal. Tadi tidak terasa, sekarang baru terasa sakitnya, kata sang ratu manja. Adipati Hadiwijoyo tersenyum. Ia tanggap akan keinginan istrinya, kemudian ia pun berkata, "Iya nih Mas Ratu, pinggang sakit karena tidak terbiasa naik kuda. Nanti kalau sudah terbiasa naik kuda, pinggangnya tidak akan sakit lagi." "Baik Kanjeng Adipati," kata sang ratu. "Besok pagi perjalanan akan mulai masuk hutan. Meskipun tidak terlalu lebat, sebaiknya besok nih Mas Ratu naik tandu saja, biar perjalanan menjadi agak cepat. Karena kalau naik kuda, nih Mas Ratu akan sulit mengendalikannya," kata Adipati Hadiwijoyo. Malam itu semua orang bisa tertidur dengan nyenyak, meskipun badan mereka disergap oleh udara dingin di pinggir sungai Tuntang. Beberapa orang menahan hawa dingin dengan memakai selimut kain panjang yang rangkap yang kemudian digerudungkan di sekujur tubuhnya. Ketika malam sampai di ujungnya, matahari pun mulai terbit di ufuk timur, menggantikan tugas sang rembulan dalam menerangi jagat yang semakin terang. Rombongan boyongan dari kota Rajan Demak itu pun kemudian telah terbangun seluruhnya. Beberapa orang telah menanak nasi yang akan dimakan pagi ini dan akan dibawa pula sebagai bekal di perjalanan. Setelah semuanya selesai, maka rombongan pun telah siap untuk berangkat. Kain yang dipergunakan untuk membuat tenda juga telah dibongkar, dilipat, dan diikat di punggung seekor kuda beban. Beberapa saat kemudian, ketika rombongan sudah siap untuk berangkat, maka Ki Pemanahan memanggil 2 orang prajurit bajang. "Prayoga dan Prayuda." "Iya Ki," kata Prayoga dan Prayuda mendekati Ki Pemanahan. "Nanti kalian jalan paling depan. Pergunakan pedangmu untuk memperlancar perjalanan. Babat dan bersihkan sulur-sulur atau ranting yang akan mengganggu perjalanan kita." "Baik Ki," kata Prayoga dan Prayuda bersamaan. Lalu mereka berdua kemudian siap berada di depan, merintis jalan agar supaya mudah dilalui oleh rombongan. Ketika terlihat Ratu Pajang naik ke atas Joli Jempono, sedangkan di sampingnya telah berdiri 4 orang pemikul tandu. "Mari kita berangkat," kata Adipati Hadiwijoyo yang duduk di atas punggung kudanya. Prayoga dan Prayuda, 2 orang bersaudara yang menjadi prajurit Pajang, mulai melangkah maju berjalan kaki. Di tangan kanannya memegang sebuah pedang pendek, sedangkan di tangan kirinya menuntun kuda tunggangannya. Beberapa sulur yang mengganggu kelancaran perjalanan dibersihkan, dipotong, dan disingkirkan ke tepi. Meskipun beberapa kali tersendat, tetapi perjalanan rombongan itu tetap bisa melaju. Belum sampai tengah hari, hutan Simo kini sudah bisa dilewati. Ketika mereka keluar dari hutan, ternyata di depan mereka telah menunggu 3 orang yang telah bersiap dengan sebuah pedati kosong dan beberapa ekor kuda. "Itu Wenang Wulan," kata Ki Pemanahan. Adipati Hadiwijoyo menjalankan kudanya mendekati Wenang Wulan yang sedang berdiri bersama dengan Ki Suto dan seorang lagi yang bertugas sebagai sais pedati. "Wenang Wulan, Paman Noyo, kau bawa sebuah pedati dan beberapa ekor kuda?" tanya Adipati Hadiwijoyo. "Iya Kanjeng Adipati." "Lalu
Bagaimana dengan rombongan yang membawa barang-barang beberapa hari yang lalu? Tanya Kanjeng Adipati. Mereka sudah sampai di Pajang, Kanjeng Adipati. Rombongan itu kami antar sampai di Kali Pepe. Di seberang Kali Pepe, rombongan berganti naik pedati yang disediakan oleh Ngabe Wilomarto. Setelah itu, kami kembali lagi ke sini, kata Wenang Wulan. Kakang Pemanahan, panggil Adipati Hadiwijoyo. Iya, Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Apakah kita memerlukan pedati? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Maaf Kanjeng Adipati, kalau Gusti Ratu naik kuda, biarlah tandu dan beberapa barang lainnya dapat dinaikkan di pedati, kata Ki Pemanahan. Iya, Ratu akan naik kuda sampai di Pajang. Nanti kalau jalannya pedati agak pelan, kita bisa mendahulinya sampai ke Pajang, kata Adipati Hadiwijoyo. Baik Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Kemudian tandu dan beberapa barang lainnya dimasukkan ke dalam pedati. Setelah itu, Gusti Ratu Mas Cempoko naik ke punggung kuda diikuti oleh Adipati Hadiwijoyo. Ketika matahari berada di puncak langit, maka rombongan itu beristirahat di tepi sebuah sungai kecil. Tidak lama kemudian, setelah mereka beristirahat, maka perjalanannya pun dilanjutkan kembali. Dan ketika melewati sungai Pepe, ternyata di seberang telah menunggu Ngabe Wilomarto bersama sebuah pedati yang kosong. Mereka kemudian mendekati Ngabe Wilomarto yang berdiri bersama dengan seorang sais pedati. Keduanya terlihat membungkukkan badannya, menghormat kepada sang adipati dan ratunya. Ngabe Wilomarto, bagaimana keadaan Kadipaten Pajang selama aku tinggal beberapa hari di kota raja? Kata Adipati Hadiwijoyo. Semua baik-baik saja Kanjeng Adipati. Latihan keprajuritan juga terus berjalan. Rombongan yang membawa barang-barang dari keraton juga sudah tiba di dalam kadipaten. Lalu barangnya juga sudah dirakit kembali, kata Ngabe Wilomarto. Baik, sais dan pedatinya bisa menunggu di sini untuk memuat barang-barang yang dimuat di pedati yang dikawal oleh Wenang Wulan di belakang, kata Adipati Hadiwijoyo. Baik Kanjeng Adipati, kau bisa ikut kembali ke Pajang, Ngabe Wilomarto. Baik Kanjeng Adipati. Beberapa saat kemudian, rombongan pun melanjutkan perjalanan ke Pajang. Menjelang matahari terbenam nanti, kita sudah sampai di dalam kadipaten, kata Adipati Hadiwijoyo. Akhirnya, setelah menempuh jarak 2 hari penuh, sampailah kini rombongan itu di depan dalam kadipaten. Di sana sudah berdiri Patih Monconegoro, Ki Lurah Wasono, dan beberapa prajurit kadipaten. Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Ratu Mas Cempoko kemudian turun dari kuda diikuti oleh semua rombongan. Patih Monconegoro sapa Kanjeng Adipati. Bagaimana? Semua baik-baik saja selama aku tinggal? Iya Kanjeng Adipati, semuanya baik-baik saja, kata Patih Monconegoro. Kakang Pemanahan, kita akan beristirahat. Tugaskan Ngabe Wilomarto untuk menunggu Wenang Wulan. Kemungkinan tengah malam baru tiba di sini. Sendika dawuh Kanjeng Adipati. Setelah itu, Adipati Hadiwijoyo menggandeng istrinya untuk menaiki pendopo Kadipaten Pajang diikuti oleh Ki Patih Monconegoro. Ini rumah kita, Ratu, kata sang Adipati. Iya Kanjeng Adipati, sahut sang ratu. Setelah sampai di pintu ruangan dalam, maka Kanjeng Adipati pun berkata kepada Patih Monconegoro, aku akan beristirahat dulu Ki Patih. Monggo silakan Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Monconegoro. Keduanya kemudian masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Malam itu
semua yang kelelahan dapat beristirahat dengan tenang, dan menjelang tengah malam, pedati yang dikawal oleh Wenang Wulan telah tiba di dalam Kadipaten Pajang. Malam yang telah sampai ke ujungnya kini telah berganti menjadi hari-hari yang baru untuk Adipati Pajang bersama dengan sang ratu. Demikianlah hari-hari awal di Kadipaten Pajang dipakai oleh Ratu Mas Cempoko untuk beristirahat serta pengenalan lingkungan di Kadipaten dan juga mengenal semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Waktu berjalan terus. Sementara itu, di Kadipaten Jipang, beberapa hari kemudian, Adipati Jipang, yaitu Raden Arya Penangsang, sedang menerima kedatangan 2 orang prajurit Wiromanggala dari Kesultanan Demak yang menyerahkan songsong Kadipaten Jipang beserta dengan sebuah bendera gula kelapa. Di samping Arya Penangsang duduk pula adiknya, yaitu Arya Mataram. Di sampingnya juga duduk pula Nayaka Praja Kadipaten Jipang, yaitu Ki Matahun dan Rangkut. Lalu ada pula Ki Lurah Radya yang memimpin 15 orang prajurit Wiromanggala yang diperbantukan di Kadipaten Jipang. Baik, aku terima songsong dan bendera gula kelapa ini, prajurit, kata Adipati Jipang kepada prajurit Wiromanggala utusan dari Demak. Selain ini Kanjeng Adipati, Kanjeng Sultan menitipkan Nawala untuk diaturkan kepada Kanjeng Adipati, kata prajurit itu sambil menyerahkan sebuah nawala kepada Adipati Arya Penangsang. Arya Penangsang pun menerima nawala dari Kanjeng Sultan Trenggono, dan setelah dibacanya wajahnya berubah tegang, tetapi sejenak kemudian wajahnya berangsur-angsur kembali seperti semula. Ki Lurah Radya, mulai saat ini pasukan Wiromanggala yang berada di Jipang semuanya akan ditarik ke Demak. Besok pagi silahkan kalau Ki Lurah ingin berangkat ke Demak. Untuk keamanan Jipang nanti akan diurus oleh Nayaka Praja Kadipaten Jipang sendiri, kata Adipati Arya Penangsang. Dan kau prajurit, kau akan meneruskan perjalanan ke Pajang sekarang? Tanya Adipati Jipang. Iya Kanjeng Adipati, jawab prajurit utusan dari Demak itu. Baik, silakan kalau ingin berangkat. Rangkut, dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata Rangkut. Kau beri bekal prajurit Demak yang akan berangkat ke Pajang ini, kata Adipati Arya Penangsang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Rangkut, lalu ia pun pamit keluar bersama dengan Ki Lurah Radya dan kedua prajurit Demak. Di pendopo sekarang tinggal Adipati Jipang bersama dengan Ki Patih Matahun dan juga Arya Mataram. Paman Matahun, kata Adipati Arya Penangsang. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Matahun. Kira-kira sepasar lagi Demak bersama dengan pasukan Brangkulon akan ngeluruk perang ke Panarukan. Oleh Pamanda Sultan, aku tidak diperbolehkan untuk ikut berangkat perang ke Panarukan. Aku diminta untuk memikirkan Kadipaten Jipang yang baru saja berdiri. Ya, Kanjeng Adipati, mungkin Kanjeng Sultan menganggap kekuatan Demak sudah cukup kuat untuk menaklukkan Panarukan, Kanjeng, kata Ki Patih Matahun. Tidak bisa begitu, Paman. Aku tidak mau berdiam diri sementara prajurit Demak segelar sepapan berangkat perang ke Panarukan. Besok aku akan pergi ke Demak menghadap Pamanda Sultan untuk minta dijadikan salah satu senopati pengapit pasukan Demak, kata Adipati Arya Penangsang. Kanjeng Adipati, menaklukkan Panarukan adalah bukan sebuah pekerjaan yang sulit bagi Demak. Kelihatannya Kanjeng Sultan memang menganggap perang ini bukan suatu perang yang berat, Kanjeng, kata Ki Patih Matahun. Iya, Paman. Pasukan Demak menang dalam jumlah dan juga menang dalam perbandingan kemampuan tempur,
kata Adipati Aryo Penangsang. Kalau Kanjeng Adipati Jipang tidak diperbolehkan untuk ikut berperang, kemungkinan besar semua anak dan menantunya juga tidak boleh ikut perang ke Panarukan. Ya, kelihatannya Kanjeng Sultan cukup hanya mengandalkan para tumenggung yang ada pada pasukan tempur Demak, sahut Aryo Penangsang. Iya, Kanjeng Adipati. Kekuatan prajurit Kesultanan Demak sudah cukup untuk menaklukkan Panarukan, kata Ki Pati Mataun selanjutnya. Memang perhitungannya begitu, Paman. Tetapi aku akan tetap ke Demak besok bersama dengan Rangkut. Dan aku juga akan menginap di Panti Kudus. Paman tunggu di sini dulu, kata sang Adipati. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Ki Pati Mataun. Secepatnya Paman Mataun supaya mengadakan pendadaran untuk menjadi calon prajurit Jipang. Nanti Paman bisa dibantu oleh para soreng dari Gunung Lawu. Kalau bisa, mulai besok pagi sudah menyebar woro-woro di seluruh Jipang. Libatkan juga semua murid dari Panembahan Sekar Jagad, biar mereka bekerja untuk kepentingan Kadipaten Jipang, Paman, kata Adipati Aryo Penangsang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Ki Pati Mataun. Keesokan harinya, ketika Ki Lurah Radyo berpamitan akan berangkat ke kota Rajan Demak, maka Raden Aryo Penangsang bersama dengan Rangkut juga bersiap akan berkuda menuju Panti Kudus. Kita akan bersama-sama ke Demak, tetapi aku akan ke Kudus terlebih dahulu, Ki Lurah, kata Adipati Aryo Penangsang. Maka berangkatlah kini 15 orang prajurit Wiromanggolo yang berjalan kaki menuju kota raja untuk bergabung dengan pasukan yang lain yang akan berangkat perang menuju ke Panarukan. Beberapa saat kemudian, 2 ekor kuda juga keluar dari dalam Kadipaten Jipang menuju ke Panti Kudus. Salah satu di antaranya adalah seekor kuda tegar berwarna hitam, yaitu Gagak Rimang dengan Aryo Penangsang yang berada di atas punggungnya. Ketika di depannya ada rombongan prajurit Wiromanggolo yang berjalan menuju kota Raja Demak, maka Adipati Aryo Penangsang berkata kepada pemimpin prajurit, Ki Lurah Radyo, aku akan mendahului dulu. Monggo silakan Kanjeng Adipati, kata Ki Lurah Radyo. Kembali Gagak Rimang berderap melaju meninggalkan debu yang mengepul di belakangnya. Sementara itu, di Pesanggrahan Kalinyamat, Pangeran Hadiri juga telah menerima nawolo dari utusan Kanjeng Sultan yang isinya akan menarik prajurit yang berada di daerah Kalinyamat. Selain itu, Sang Sultan juga melarang Pangeran Hadiri untuk ikut berangkat perang ke Panarukan. Demikian juga di daerah Prawoto. Putra mahkota Kesultanan Demak, yaitu Sunan Prawoto, juga dilarang ikut ke Panarukan. Selain itu, prajurit yang berada di daerah Prawoto juga ditarik kembali ke Demak. Prajurit yang ada di Prawoto ditarik ke kota Rajan Demak, kata Sunan Prawoto kepada Ratu Prawoto. Iya, Kanjeng Sunan, kata Ratu Prawoto. Aku juga tidak diperbolehkan untuk ikut ke Panarukan, kata Sunan Prawoto sambil menyentuh warungko keris pusakanya, yaitu Kiai Petok. Sama seperti di Jipang, di Kalinyamat maupun di Prawoto, di Kadipaten Pajang, utusan Kanjeng Sultan juga sudah sampai di dalam kadipaten dan diterima langsung oleh Adipati Hadiwijoyo yang saat itu sedang dihadap Nayoko Projo Kadipaten Pajang bersama Lurah Wiromanggolo Demak, yaitu Ki Lurah Wasono. Prajurit Wiromanggolo utusan Kanjeng Sultan itu pun segera menyerahkan nawolo dari Kanjeng Sultan. Dan ketika Adipati Hadiwijoyo membaca surat itu, maka ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata
perhitungan Siwo Kebukanegoro betul. Demak akan berperang melawan Brangwetan. Ternyata Panarukan yang akan digempur oleh pasukan Demak dari darat dan dari laut. Ki Lurah Wasono, kata Adipati Hadiwijoyo, prajurit Wiromanggolo yang bertugas di Pajang akan ditarik ke kota Rajan Demak. Silahkan kalau Ki Lurah akan berangkat besok pagi. Iya Kanjeng Adipati, kami akan berangkat besok pagi bersama prajurit utusan Kanjeng Sultan, kata Ki Lurah Wasono. Malam harinya, dengan hati-hati, Adipati Hadiwijoyo berbicara dengan Ratu Mas Cempoko tentang Nawolo dari Kanjeng Sultan Trenggono. Jadi, Ayahanda Sultan 4 hari lagi akan berangkat perang ke Panarukan, dan Kanjeng Adipati tidak diperbolehkan untuk ikut berperang, tanya sang ratu. Iya nih Mas Ratu, kata Adipati Hadiwijoyo. Kanjeng Adipati, rasa hati ini merasa was-was untuk melepas Kanjeng Sultan berangkat perang ke Brangwetan, kata Ratu Mas Cempoko, dan tanpa terasa air matanya pun mengalir mengingat Ayahanda Sultan yang 4 hari lagi akan berangkat berperang ke Panarukan. Sesaat kemudian Adipati Hadiwijoyo berkata, Nimas Ratu, besok aku akan ke Pengging menemui Siwo Kebukanegoro, kata Adipati Hadiwijoyo. Iya Kanjeng Adipati, jangan lama-lama. Setelah tahu akan ada perang, hamba menjadi takut kehilangan sesuatu, kata Ratu Mas Cempoko. Iya Ratu, setelah selesai bertemu dengan Siwo Kebukanegoro, aku akan segera kembali ke Pajang, kata sang Adipati. Baik Kanjeng Adipati, besok kalau ke Pengging, Kanjeng akan berangkat pagi hari, tanya Ratu Mas Cempoko. Agak siang nih Mas Ratu, biar prajurit Wiromanggolo Demak berangkat terlebih dahulu, kata Adipati Hadiwijoyo. Malam itu, suasana di dalam Kadipaten Pajang terlihat sepi. Beberapa penghuni sekitar dalam Kadipaten juga telah tertidur. Tengah malam, di kejauhan terdengar sayup-sayup suara kentongan yang ditabuh dengan irama pelan, semakin lama semakin cepat. Doromulo, kata Wenang Wulan. Lalu ia pun kemudian bangkit berdiri dan menabuh kentongan di pendopo dengan nada yang sama, yaitu nada Doromulo. Di ujung malam, ketika fajar telah menyingsing di arah timur, seisi bumi Pajang pun juga telah terbangun. Saat itu, Ki Lurah Wasono kemudian mempersiapkan diri bersama para prajurit Wiromanggolo. Sebentar lagi kita berangkat, kata Ki Lurah Wasono. Baik Ki Lurah, kata beberapa orang prajurit Wiromanggolo. Ketika langit menjadi semakin terang, maka Ki Lurah Wasono pun berpamitan kepada Adipati Hadiwijoyo di pendopo Kadipaten. Terima kasih, hati-hati di jalan Ki Lurah Wasono, kata Adipati Hadiwijoyo. Sama-sama Kanjeng Adipati, rombongan akan berangkat sekarang. Saya mohon pamit, kata Ki Lurah. Lalu ia pun segera bersiap untuk berangkat ke Demak bersama belasan prajurit Wiromanggolo. Sesaat kemudian, para prajurit pun berangkat menuju ke Demak, disaksikan beberapa Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Matahari kini masih tetap merambat naik, dan ketika matahari sudah berada di puncaknya, maka Adipati Hadiwijoyo kini bersiap untuk pergi ke Pengging. Aku akan berangkat sekarang ke Pengging, Ratu, kata sang Adipati. Baik Kanjeng Adipati, hati-hati di jalan, kata Ratu Mas Cempoko. Ketika sampai di pendopo, maka sang Adipati pun berkata kepada Ki Pemanahan, Kakang Pemanahan,
nanti malam kita berkumpul di pendopo guna membicarakan surat dari Kanjeng Sultan." "Baik Kanjeng Adipati," kata Ki Pemanahan. Adipati Pajang pun kemudian turun dari pendopo, lalu naik ke atas punggung kudanya. Kemudian ia berjalan perlahan menuju ke Pengging. "Mudah-mudahan Siwo Kanigoro berada di rumah," katanya dalam hati. Kudanya masih terus melaju. Jalan yang sedikit menanjak tidak menghambat laju kuda dari Adipati Pajang. Beberapa saat kemudian, kudanya telah memasuki batas desa Pengging dan terus dilarikan perlahan menuju ke rumahnya yang terlihat paling besar di seluruh Pengging. Ketika kudanya berjalan memasuki halaman, penunggu rumahnya sedang menjemur jagung di sudut halaman. Adipati Hadiwijoyo kemudian turun dari punggung kudanya, lalu ia pun bertanya kepada penjaga rumahnya, "Siwo Purwo, Siwo Kanigoro apakah berada di rumah?" "Ada, Angger Adipati. Siwomu Kanigoro berada di ruang dalam," sahut Ki Purwo sambil menghampiri dan memegang tali kendali kudanya. Kemudian kuda itu dituntunnya ke bawah pohon belimbing. Adipati Hadiwijoyo kemudian berjalan naik ke pendopo. Setelah mengucapkan salam, ia pun memasuki ruang dalam dan dilihatnya siwonya sedang duduk di amben menunggu kedatangan dirinya. "Duduklah Angger Hadiwijoyo," kata Ki Kebo Kanigoro perlahan. Adipati Hadiwijoyo kemudian mencium tangan uwonya, lalu ia pun duduk di depan uwonya. "Sudah beberapa hari aku berada di sini menunggumu, Angger Hadiwijoyo," kata Kebo Kanigoro. "Iya, Wo. Baru kemarin ada utusan dari Kanjeng Sultan yang datang ke Pajang," kata Adipati Pajang. "Apakah utusan itu membicarakan soal perang, Ger?" tanya uwonya. "Iya, Wo. Utusan itu membawa nawolo dari Kanjeng Sultan yang mengatakan akan menarik semua prajurit Wiromanggolo. Dan saya juga tidak diperbolehkan untuk ikut perang ke Panarukan," kata Adipati Hadiwijoyo. "Panarukan? Jadi Panarukan yang balelo terhadap Kesultanan Demak?" "Iya, Wo. Kalau kau tidak boleh ikut berperang, kemungkinan besar Sunan Prawoto, Pangeran Hadiri, ataupun Aryo Penangsang juga tidak diajak ke Panarukan, Ger," kata uwonya. "Iya, Wo. Utusan itu memang baru saja datang dari Jipang. Dari sana ia langsung bergegas menuju ke Pajang." "Lalu apa yang akan kau perbuat, Angger Hadiwijoyo?" tanya Ki Kebo Kanigoro yang ingin tahu apa yang akan diperbuat oleh kemenakannya. "Saya hanya bisa menunggu, Wo. Baru nanti malam akan dibicarakan dengan Nayoko Projo Pajang. Mungkin besok kami hanya mengirim beberapa prajurit Sandi Pajang ke Panarukan," kata Hadiwijoyo. "Tepat, Ger. Paling tidak kau kirim 6 atau 7 prajurit Sandi ke Panarukan. Perhitunganku, Jipang juga akan mengirim pasukan Sandi ke Panarukan. Aryo Penangsang pasti juga ingin mengetahui apa yang terjadi di medan pertempuran," kata uwonya. "Iya, Wo. Paling lambat lusa, prajurit Sandi harus sudah diberangkatkan ke Panarukan," kata sang adipati. Pembicaraan mereka berdua terhenti ketika Siwo Purwo keluar dengan membawa wedang jahe dengan pisang rebus. "Wedang jahenya diminum dulu, Kanjeng Adipati," kata Ki Purwo. "Iya, terima kasih Ki Purwo," kata Adipati Pajang sambil mengambil sebuah pisang rebus. "Pisangnya enak loh, Kanjeng Adipati. Tidak terlalu lembek." "Iya, Wo. Memang enak pisangnya." Setelah meletakkan wedang dan pisangnya, maka pembantu ayahnya itu
kemudian berjalan kembali ke belakang rumah. "Lalu, bagaimana tanggapan istrimu tentang Nawolo dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya?" "Saat ini, Ratu merasa khawatir dan ketakutan, Woh. Nanti setelah dari sini, saya akan langsung pulang ke Pajang." "Ya, adalah hal yang wajar apabila seorang perempuan ketika mengetahui ayahandanya akan maju berperang, timbul perasaan dalam dirinya. Kekhawatiran itu akan terus muncul, Ger. Kekhawatiran akan kehilangan sesuatu." "Iya, Wo. Lalu, si Wo akan berada di Pengging sampai kapan?" tanya Adipati Hadiwijaya. "Besok pagi, aku akan berangkat ke kota raja. Setelah itu, aku pun juga akan pergi ke Panarukan, Ger," kata Wonya. "Ke Panarukan? Kenapa, Wo?" tanya Adipati Pajang. "Melihat perang," kata Wonya sambil tersenyum. Adipati Hadiwijaya juga tersenyum, meskipun Kebo Kanigoro tidak mau melibatkan diri secara langsung di dalam perang Panarukan. Wonya pasti tidak akan melewatkan menyaksikan perang besar yang melibatkan Kanjeng Sultan Trenggono yang terjun sendiri di peperangan sebagai Senopati Agung yang memimpin pasukan segelar sepapan dari Kesultanan Demak. Tidak lama, Adipati Hadiwijaya berada di Pengging. Setelah berbicara berbagai persoalan, maka sang Adipati pun kemudian mohon pamit kembali ke Pajang. "Wo, saya mohon pamit untuk pulang dulu ke Pajang, Wo," kata Adipati Hadiwijaya. "Baik, hati-hati di jalan, Ger Hadiwijaya," kata Wonya. "Iya, Wo," kata Adipati Hadiwijaya sambil mencium tangan si Wonya. Setelah itu, Adipati Hadiwijaya keluar dari rumah orang tuanya, turun dari pendopo, lalu berjalan menuju ke kudanya yang tali kendalinya masih tertambat di bawah pohon. Beberapa saat kemudian, keluarlah seekor kuda dari halaman rumah Ki Ageng Pengging dengan Adipati Hadiwijaya berada di atas punggung kudanya. Kuda itu terus berlari menuju ke Pajang, meninggalkan debu yang berterbangan di belakang kaki-kaki kudanya. Matahari kini telah mencapai puncaknya ketika sang Adipati memasuki daerah Mbula Ombo yang sekarang telah menjadi dalam kadipaten. Sementara itu, keadaan di kota raja semakin ramai oleh berbagai kesatuan prajurit yang telah ditarik ke kota Raja Demak. Ribuan prajurit kini telah siaga di kota raja. Setiap saat siap untuk diberangkatkan menuju ke Brangwetan atau ke Panarukan. Beberapa puluh kuda beban dengan muatan bahan makanan kemarin telah mendahului berangkat ke timur serta dikawal oleh para prajurit Wiromanggolo. Keadaan di kota Raja Demak bertambah ramai ketika lebih dari 1.000 prajurit dari Cirebon dan beberapa daerah dari Blangkulon telah tiba di kota raja. "Besok pagi akan datang 1.000 prajurit dari daerah Blangkulon lainnya," kata salah seorang pemimpin prajurit Blangkulon. Siang itu, Tumenggung Suropati terkejut ketika seorang prajurit Sandi yang ditugaskan ke Brangwetan bergegas menemuinya. "Kau apakah prajurit Sandi yang ditugaskan di Brangwetan?" tanya Tumenggung Suropati. "Iya, Ki Tumenggung," kata prajurit itu. "Lalu, kau bawa kabar apa dari Panarukan?" Kemudian prajurit Sandi itu bercerita tentang apa yang diketahuinya di Brangwetan. Setelah menerima laporan dari prajurit Sandi, kemudian Tumenggung Suropati pun berjalan menghadap Kanjeng Sultan Trenggono yang saat itu berada di ruang dalam bersama dengan Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Suropati yang memimpin prajurit Wiromanggolo itu pun menyembah kepada Kanjeng Sultan, lalu Ki Tumenggung duduk bersila di depan Kanjeng Sultan.
Tumenggung Suropati, ada perlu apakah kau menghadapku tanpa dipanggil? Tanya Kanjeng Sultan. Mohon maaf Kanjeng Sultan, baru saja ada seorang prajurit sandi yang bertugas di Brangwetan membawa sebuah kabar penting tentang gerakan pasukan Brangwetan di Panarukan Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Suropati. Ada kabar apa Tumenggung Suropati? Tanya Kanjeng Sultan. Dari Kadipaten Blambangan telah bergerak ke Panarukan lebih dari 1.000 prajurit yang dipimpin oleh Sentono Kadipaten yang bernama Menaalit, kata Tumenggung Suropati. Ya, ternyata Blambangan bekerja sama dengan Panarukan, kata Kanjeng Sultan dalam hatinya. Kemungkinan masih akan ada bantuan pasukan lagi yang akan mengalir ke Panarukan, kata Kanjeng Sultan. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata Tumenggung Gajah Birowo. Besok pagi kumpulkan para tumenggung dan para panji yang akan memimpin pasukan tempur, kata Kanjeng Sultan. Sentiko dawuh Kanjeng Sultan, kata Ki Tumenggung. Setelah itu Tumenggung Suropati pun keluar dari ruangan, dan di pintu depan Tumenggung Suropati mengangguk hormat ketika bertemu dengan seorang yang berkumis melintang yang akan menghadap Kanjeng Sultan. Orang itu adalah Adipati Jipang, yaitu Adipati Aryo Penangsang. Adipati Aryo Penangsang membalas dengan mengangguk hormat, lalu berjalan menuju ke ruang dalam. Di ruangan dalam, Kanjeng Sultan yang sedang berbincang dengan Tumenggung Gajah Birowo melihat Aryo Penangsang duduk bersila di depan pintu sambil menundukkan kepalanya. Masuklah Penangsang, kata Kanjeng Sultan. Aryo Penangsang kemudian bergeser masuk ke dalam ruangan dengan berjalan jongkok. Lalu sesampai di hadapan Kanjeng Sultan, maka Aryo Penangsang pun menyembah Kanjeng Sultan Trenggono. Ada apa Penangsang? Tanpa dipanggil, hari ini kau telah menghadapku, tanya Kanjeng Sultan Trenggono. Adipati Jipang, yaitu Adipati Aryo Penangsang, menggeser duduknya. Lalu dengan hati-hati ia berkata dengan kepala menunduk. Mohon maaf Pamanda Sultan, bukannya hamba mengabaikan Nawolo dan merendahkan kemampuan prajurit Demak Pamanda Sultan. Tetapi hamba ingin berangkat perang ke Panarukan. Syukur kalau hamba bisa ditunjuk sebagai salah satu senopati pengapit pasukan Demak, kata Aryo Penangsang. Penangsang, kau tidak usah ikut perang ke Panarukan. Bukannya aku meragukan kemampuanmu, tetapi sebaiknya kau tetap di rumah saja dan mengurus kadipatenmu yang baru saja tumbuh itu, kata Kanjeng Sultan. Tetapi Pamanda Sultan, hamba merasa tidak nyaman kalau hamba hanya berdiam diri di rumah saja. Sementara semua prajurit Demak bertempur di Panarukan, jawab Adipati Jipang. Kanjeng Sultan berpikir sejenak, kemudian ia berkata kepada Aryo Penangsang. Baiklah Penangsang, akan aku libatkan kau pada perang ini. Besok pagi kau bisa menghadapku di sini bersama dengan para tumenggung dan para panji, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Sentiko dawuh Pamanda Sultan. Sekarang hamba mohon diri, kata Aryo Penangsang. Setelah menyembah Kanjeng Sultan, maka Adipati Jipang pun kemudian mundur, lalu bergeser dan melakukan laku jongkok keluar ruangan. Aryo Penangsang kemudian keluar dari ruangan dalam dan berjalan keluar dari pendopo keraton. Di kota raja saat itu, keadaan semakin ramai. Puluhan gubuk telah dibangun untuk menampung ribuan prajurit yang ditarik dan sekarang berada di kota raja. Dari beragam pakaian prajurit tampak berjalan di jalan-jalan utama kota raja. Prajurit dari kesatuan pengawal raja yaitu Wiro Tamtomo, Wiro Brojo, lalu pasukan Wiro Radio
Wiromanggolo, pasukan panah Wirowarostro, pasukan berkuda Wirotronggoseto, dan pasukan khusus Wiroyudo, yang di dalamnya terdapat pula pasukan penggempur Wiropati dan juga pasukan tempur Noropati. Hanya prajurit dari kesatuan pasukan Laut Jolopati yang tidak terlihat, karena mereka kini telah dipusatkan di daerah Wedung dan Keling, daerah yang dekat dengan Bandar Jeporo. Pasukan kesatuan Batang Puluhan yang merupakan pasukan keamanan kota Raja Demak juga tidak terlihat. Dari semua prajurit yang sudah ditarik ke kota raja, hanya prajurit Wiromanggolo yang diperbantukan di Kadipaten Pajang yang belum bergabung di kota raja. Saat ini mereka masih berada di perjalanan. Diharapkan besok pagi semua prajurit itu bisa bergabung ke dalam pasukan induknya, sehingga lusa mereka bisa ikut diberangkatkan bersama-sama menuju ke Brangwetan. Siang itu, Pangeran Hadiri bersama istrinya, yaitu Kanjeng Ratu Kalinyamat, juga telah datang ke keraton. Kemudian disusul kedatangan dari Sunan Prawoto bersama dengan Ratu Prawoto. Meskipun mereka telah dilarang untuk ikut perang ke Panarukan, tetapi mereka ingin menyaksikan keberangkatan ayahanda mereka menuju Panarukan. Ketika matahari telah hilang di balik cakrawala, malam pun kemudian menyelimuti bumi Demak yang sedang disibukkan oleh persiapan menjelang keberangkatan para prajurit segelar sepapan menuju ke medan pertempuran di Brangwetan. Di Pajang saat itu, Adipati Hadiwijoyo sedang berbicara dengan Sumanayaka Praja Kadipaten Pajang. Saat ini, Kesultanan Demak dalam persiapan perang dengan Panarukan. Dan kemarin, Kanjeng Sultan telah mengirim Nawolo yang isinya menarik semua prajurit Wiromanggolo yang diperbantukan di Pajang dan melarangku untuk ikut perang ke Panarukan, kata Adipati Hadiwijoyo. Kira-kira menurut pertimbangan sedulur-sedulur, apa yang akan kita lakukan kalau pasukan Demak sudah bertempur dengan pasukan Panarukan? Tanya Adipati Pajang. Kanjeng Adipati, sebaiknya kita bisa mengetahui keadaan kedua pasukan yang sedang berperang di Panarukan, kata Ki Pemanahan. Iya Kakang, kita memang akan mengirim ke Panarukan 6 atau 7 orang prajurit sandi dari kesatuan Wirosandiyudo. Dan setiap sepasar atau 2 pasar ada yang berangkat ke Panarukan dan ada yang pulang ke Pajang. Sehingga kita bisa dengan cepat mengetahui perubahan yang terjadi di medan pertempuran, kata Sang Adipati. Wenangwulan, kau persiapkan prajurit sandi yang akan diberangkatkan. Besok pagi berangkatkan mereka berkuda, 2 orang prajurit sandi lainnya kau tugaskan ke kota Raja Demak untuk memantau keadaan di kota raja. Sentiko dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenangwulan. Kakang Pemanahan, kau siagakan semua prajurit Pajang dalam masa perang ini. Dan kau persiapkan juga penjagaan dalam kadipaten, karena prajurit Wiromanggolo yang diperbantukan kini sudah ditarik ke Demak. Kasinggihan dawuh Kanjeng Adipati, mulai sekarang prajurit Pajang dalam keadaan siap siaga karena Demak dalam keadaan suasana perang, kata Ki Pemanahan. Ya, dalam suasana seperti ini, kita hanya bisa menunggu. Karena Kanjeng Sultan juga telah melarang aku untuk ikut berperang ke Panarukan, kata Adipati Hadiwijoyo. Malam itu, setelah mengadakan pertemuan dengan para Nayaka Praja Pajang, Adipati Hadiwijoyo berusaha menenteramkan hati Sang Ratu Pajang. Nimas Ratu, Kanjeng Sultan tentu sudah mempunyai perhitungan tersendiri. Karena prajurit Demak berani menyerang ke Panarukan, berarti mereka sudah mempunyai persiapan yang matang, Nimas Ratu. Iya Kanjeng Adipati, tetapi hamba tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan kekhawatiran karena
Ayahanda Sultan sendiri yang akan menjadi Senopati Agung Prajurit Demak, kata Ratu Mas Cempoko. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Sepi, hanya suara binatang malam yang kadang-kadang terdengar di sekeliling dalam Kadipaten Pajang.